Ya. Malam Bang John. Bang John mungkin bisa dijelaskan update terbaru dengan kasusnya yang terjadi dengan Ahmad Joni seperti apa yang terbaru sendiri dari Bang John kabarnya? Ya, kalau untuk kasus yang Joni kan sekarang kan statusnya kan udah warga binaan. Sekarang amarnya itu kan warga binaan lapas Cipinang, lapas umum ya, bukan lapas narkotika, lapas umum Cipinang. Hmm. Kemudian kan untuk tahun ini karena Amar kan udah ikrar. Kalau udah ikrar kan tentu dia punya hak, tapi punya kewajiban juga. Haknya ya tentu yang mendapat binaan, kemudian juga hak remisi. Remisi itu kan ada remisi lebaran, ada dasawarsa, ada 17 Agustus, kemudian ada lagi nama hak asimilasi, kemudian ada lagi namanya hak PB, kebebasan bersyarat, kemudian ada juga hak amnesti. Jadi untuk tahun ini karena Amar ini inkrah kan baru ya, berarti kan dalam aturan kan memang ada juga ada namanya masalah pembinaan. Begitu ikrah dieksekusi oleh jaksa, nah, kemudian dia kan dibina dulu, jadi dia belum dicampurkan. Jadi secara apa dia ya dalam pembinaan biasa 1 bulan. Nah, karena tahun semalam ini karena 17 Idul Fitri dasawarsa lewat karena kan dasawarsa tanggal 17 kan. 17 ya. Nah, dan sedangkan Amar ini masa pembinaannya itu ya itu kan sampai berakhirnya itu 25 Januari 2026. Padahal kalau kita hitung dulu, kenapa kita dulu bisa mengatakan bahwa Desember ini bisa keluar. Iya. Nah, cuma kalau setelah kita itu kalau sebenarnya hak-hak itu didapat Amar, ya Amar udah bisa mengajukan asimilasi Desember itu. Ya apalah November. Tapi karena dia masih ya dalam pembinaan setelah administrasi, jadi semalam itu belum ada satupun yang remisi yang didapat. Remisi umum yang didapat. Iya. Berarti nanti Amar akan menerima nanti kebebasannya nanti sampai Januari, atau sebenarnya ada rasa apa? Mungkin ada grundel atau kecewa karena harus menunggu lama sampai Januari, sebenarnya bulan November sebenarnya udah bisa bebas atau gimana, Bang? Ya sebenarnya Amar ini kan menyadari semua bahwa kan ya akibat perbuatan dia kan bahwa itu kan dia mau tidak mau kan tentu harus terima karena itu kan konsekuensi dari perbuatannya. Dia menyadari itu. Ya dia lebih banyak sekarang kan beribadah, kan dia udah turun nih dari binaan kan ya, udah turun dari masalah ya semacam peloncoan lah ya. Nah sekarang kan dia udah beraktivitas seperti biasa, jadi udah banyak 80% waktu itu di luar sel. Jadi kan mengikuti keterampilan, mengikuti olahraga, mengikuti ya rohani kan. Nah, itu jadi ya untuk psikologinya juga ya maksudnya bagaimana lah, dan itu tugasnya lapas itu untuk bagaimana dia selesai menjalani hukum itu ya nanti dia bisa beraktivitas dan diterima oleh masyarakat. Lanjut. Bang, berarti banyak mungkin bisa dikatakan perubahan dalam diri Amar ya Bang ya. Mungkin dari hal sifat dan semuanya. Mungkin sekarang udah mulai, karena dia udah bebas dari peloncoan seperti yang kata Abang, berarti udah ada perbaikan dari psikologi dari Amar. Ya udah pastilah kan. Karena apa? Ya, dia akan menyadari, kemudian dia akan bercerita sama kita. Ya saya nih Om katanya udah bosan juga, udah mulai bosan lah dia. Ya saya bilang kan edukasi kita
Ya kalau kamu mau cepat keluar ya patuhilah semua SOP yang ada dan lakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menambah poinmu dan lebih mencepatkan kamu keluar. Ya, contohnya prestasi di dalam mungkin olahraga, ya kan, kemudian ya mengikuti zikir di masjid, mengikuti mungkin ibadah, kan ada kelompok-kelompok apa di dalam kan, maksudnya kelompok yang misalnya ada kelompok pengajian, ada kelompok zikir, kemudian ada juga kelompok yang ya semacam apalah Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari, ya kan, khatam lah, itu kan poin. Kemudian pembinaan seperti mungkin Amar ini kan tentu dia seniman, itu pasti akan diarahkan keterampilan seniman, otomatis kan itu diikuti dengan baik. Kalau perlu kamu usahakan bisa jadi ketua kelompok, kalau di masjid usahakan jadi pengurus masjid. Nah, jadi kalau ada keahlianmu kan bisa juga kamu kasih semacam ya pembinaan kepada napi-napi lain seperti bisnis YouTube, ya kan, ya TikTok. Nah itu kan bisnis kamu dulu. Bagaimana bisa kamu sebagai ya supervisor lah untuk napi-napi yang berminat itu. Oke bang, bang, apa sih ada cerita dari Amar nggak yang membuat dia ingin kangen kembali ke dunia entertainment itu, ada nggak bang? Dia cerita sama abang? Ya udah pasti tujuan utama kan ya memang dia kan terjun ke entertainment. Dan sebenarnya banyak juga yang udah Menawarkan mendekati dia, Iya. bagaimana dia keluar nanti. Ya mungkin orang ya kalau kita lihat kan fan-nya Amar ini kan fanatik juga ya. Sampai sekarang aja selalu ya kalau beritanya Amar ya, kita ini narasumber di beberapa media itu selalu penontonnya banyak. Berarti kita bisa ukur bahwa penonton fanatik Amar ini dan doa-doanya kan ya masih kita lihat ya masih tinggi. Dan udah banyak juga ibaratnya para penggemar dia ingin Amar ini, melihat Amar ini tampil untuk masuk di dunia sinetron dan kedua layar lebar gitu. Oke, bang, ada cerita nggak bang dari Amar mungkin yang mengatakan saya kangen dengan putra saya atau seperti apa? Ya itu kan memang iya, apalagi kan baru-baru ini kan kami udah mengambil akta cerai Amar sama keputusan Ikrar. Nah, kenapa kan kita perkirakan Amarnya kan tahun depan minimal kan ya insya Allah kan dari masa hukuman kan udah bisa bebas ya, tapi nggak bebas murni, mungkin bebas bersyarat atau mungkin asimilasi. Ya itulah yang dia pikirkan sekarang kan udah mulai jenuh dia di lapas itu. Kemudian juga kan ya ibaratnya dia rindulah sama anak-anaknya. Itu. Dan untuk masalah itulah nanti ya kan nggak bisa sekarang kita bicarakan. Karena bahkan Amar masih di dalam. Kalau di luar nanti kan baru kita bicara keputusan pengadilan agama tentang asuh anak. Iya. Bang, berarti sejauh ini Amar telah menjalani hukuman berapa lama? Hingga akhirnya nanti bulan Januari diperkirakan akan bebas. Ya Amar kan sekarang udah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Kan Amar dulu Oktober masuk 2024 apa 2023? 23 ya. 2023 Oktober. 2023 iya. 2023. Kemungkinan kalau Oktober ini kan berarti 2 tahun. 2 tahun iya. Berarti kan udah 50%. Nah 50% kan sebenarnya kan kalau kita tengok peraturan Kementerian Pemasyarakatan itu kan udah ada hak namanya bisa diajukan permohonan untuk asimilasi. Asimilasi itu kan ya ibaratnya dia bisa keluar dari tahanan, cuma dia wajib lapor kan gitu dan bisa bekerja di luar dengan pantauan ya Bapas, badan pengawas ya. Dan sejauh ini ketika
Berarti akte cerai lagi diurus ya Bang ya? Bukan diurus. Udah saya dapat. Udah ada. Oh. Sama keputusan ingkrah itu. Sama keputusan ingkrah. Dan sejauh ini Amar sudah menerima dan legowo. Akhirnya Amar berpisah dengan Iris. Dan Iris akhirnya sudah menikah dengan pilihan hatinya. Ya mau tidak mau kan harus legowo. Kan udah menikah, udah jadi istri orang. Otomatis dia kan harus menghormati tali pernikahan antara Iris dengan suaminya sekarang. Ya otomatis juga dia kan harus mengikhlaskan, karena apapun ceritanya itu kan udah pilihannya Iris juga. Kan nggak itu udah konteks hukumnya itu udah berbeda. Amar tidak akan boleh lagi ikut campur dengan masalah Iris. Ya kan? Kemudian juga begitu juga Amar sendiri juga nggak akan mungkin juga dari pihaknya Iris akan ikut campur gitu. Karena secara hukum perkawinan ya baik agama Islam maupun hukum negara kan udah putus. Nah, cuma secara hubungan anak ya ini kan nggak sampai kapanpun nggak akan bisa putus. Jadi situlah jadi mungkin di sini anak ya pasti Iris tetap akan minta pendapat dong kayak Amarnya. Karena kan dalam keputusan udah jelas memang hak asuh itu jatuh ke tangan Iris, tapi kan ada juga poin di situ kan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Amar untuk ketemu dengan anaknya. Ya menjenguk, ya kan mengasuh anaknya, kan gitu. Iya. Ya berarti sejauh ini Amar tidak ada kesulitan ya untuk ketemu dengan anaknya dan diberikan ruang yang luas dari Iris untuk bisa ketemu dengan anaknya, tidak membatasi hal itu, dan itu membuat Amar jadi jadi senang dan bahagia juga ya Bang ya? Iya. Ya cuma kan dia belum dicoba kan. Karena kan mulai dari sejak permohonan cerai aja kan Amar belum pernah permohonan. Sampai sekarang. Ya, tapi kan kenapa kita ambil keputusan ingkrah itu kan nanti setelah keluar nanti tentu kan kita bicarakan. Ya kan? Bicaranya tentu ya ini loh keputusan bagaimana nih hak Amar untuk ya aksesnya untuk bertemu anaknya, untuk juga membesarkan, ya kan? Ya tentu nanti akan diatur. Apakah Amar nanti boleh juga meminjam anaknya tidur sama dia? Nah tentu ada dulu kesepakatan antara Iris dengan dengan Amarnya. Nah, dan kemudian juga kan ya tentu karena itu hukum. Nah, apabila hak Amar tidak diberikan, tentu ada langkah hukum yang akan dilakukan, ya kan? Nah, bisa juga, ya itu tentu kita minta dulu. Apabila hak Amar ini tidak dipenuhi oleh Iris, mempersulit, berarti kan, ya tentu kami sebagai pihak akan meminta kepada Pengadilan Agama Depok untuk melakukan dan memanggil Irisnya untuk ya diberikan hak Amar sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Depok itu. Oke. Sip. Cakep.